Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan was-sabiqun madza was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma ya'ti qaumun yashhaduna wala yustashhadun wa yanduruna wala yufuna wa yadharu fihi mussaman fihi mussamin. Mudah? Saman ya. 6. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih atas kehadirannya ya di jam terakhir. Udah ngantuk, harusnya ngopi dulu nih kayaknya nih. Ya kalau ibu-ibu suka ngopi atau minum madu kali ya biar semangat nih. Ya baik, ini adalah pertemuan yang kedua. Saya lupa nih ya. Saya share RPS-nya. Ya, jadi di mata kuliah apa kemarin yang saya bagiannya? Bukan. Pengembangan sumber daya manusia pendidikan, ya. Nah, ada sini kayak kemarin, Pak. Iya benar. Jadi pengembangan sumber daya manusia pendidikan, dan kita itu tema utamanya itu hanya ada 3. Yang pertama adalah why, yang kedua adalah how, yang ketiga adalah which strategies ya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang why, kenapa ya. Kenapa pengembangan sumber daya manusia itu penting, khususnya di bidang lembaga pendidikan. Nah, sebelum dilanjut ya, seperti biasa saya bawakan firman Allah Subhanahu wa taala dulu dalam surat Ali Imran ayat 110 dan At-Taubah ayat 100. Nah, saya mau tanya ke Ustaz yang pakai peci ini. Kira-kira dari 2 ayat ini, kira-kira apa yang kita bisa ambil nih faedahnya, manfaatnya? Nah, tapi kayaknya di belakang dulu deh. Ustaz yang ini aja, Ustaz juga sih tampangnya soalnya. Silakan Ustaz. 2-3 kata, jadi manfaat dari ayat ini kira-kira apa? Yang memiliki korelasi dengan mata kuliah kita. Yang ibu-ibu juga nanti boleh saya tanya juga nih. Ya, biasanya saya tanya yang belakang nih. Yang ini biasanya. Bisa baca pernah dengar ayatnya? Itu di depan. Gak kelihatan ya? Ya udah, bawa Al-Quran boleh lihat nih di surat Ali Imran ayat 110 dan At-Taubah ayat 100. Ya, Ustaz ini kira-kira apa nih? Korelasinya dengan mata kuliah kita. Korelasinya dengan mata kuliah hari ini, jam ini. Jadi ini namanya tafsir birrohyi. Walaupun ada maksudnya juga. Kira-kira apa? Boleh juga lah sambil beli manfaat. Terus tadi yang belakang. Atau boleh lihat chat GPT. Kayaknya gak ketemu tuh, susah gitu ya. Oke, yang ini. Kita dulu yang ini dulu. Oh, jelas ya. Ya biasa jam segini mah udah agak kabur sih. Ya udah, silakan yang ini.
Ali Imran ya. Ali Imran. Surat ketiga ayat 110. Kuntum khair ummah, yaitu kalian adalah umat yang terbaik. Oke, sampai di situ aja deh. Sampai di situ aja. Maksud umat terbaik itu seperti apa? Umat yang dijelaskan di setelahnya, yaitu umat yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan yang menyuruh kepada kebaikan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Oke, berarti itu kayak terjemahan dan maknanya lah secara tadi ya. Itu Ali Imran ini tahu nggak nih? Ali Imran artinya apa sih? Keluarga Imran ya. Kenapa disebut keluarga Imran? Apa kelebihan dari keluarga Imran? Jadi kayak mata kuliah ayat hadis. Ya udah, oke, balik lagi udah kelihatan ya. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama adalah menunjukkan ya secara bahasa bahwa kuntum khaira ummatin, bahwa kalian ya kita semuanya umat Islam, nanti secara spesifik adalah para sahabat Nabi itu adalah umat terbaik. Ya kan? Nah, ketika berbicara umat terbaik berarti di sana itu ada kualitas dari SDM-nya. Ya, kualitas SDM dari umat Islam harusnya itu khairu ummah, ya, sebaik-baik umat. Nanti salah dua ya. Salah dua dari karakternya itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Oke? Itu enggak ada masalah. Yang kedua, Ustaz Pak Ono nih. Yang kedua bisa kebaca kelihatan enggak? At-Taubah ayat 100. Wasabiqunal awwaluna minal muhajiri wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah, Ustaz yang ini dulu deh. Kira-kira apa nih? Kalau sambil mikir juga ya. Kira-kira apa nih korelasinya dengan apa? Dengan mata pelajaran mata kuliah hari ini? Itu pemerintahan Allah bahwasanya zaman yang paling bagus itu adalah zamannya Nabi dan zamannya para sahabat setelah beliau. Ini mah yang hadis yang ini. Khairul qurun, khairun nas, khairul qurun. Kalau yang sebelumnya? Oh iya. Atau banyak? Itu pemerintahan Allah kepada kita bahwasanya Muhajir dan Ansar itu adalah orang yang telah membantu orang Islam untuk memajukan apa? Memajukan ilmu pengetahuan. Oh iya, terima kasih. Jangan sebelum pergi umroh. Ya, oke. Yang depan, yang ini gantian nih. Coba saya tanya. Singkat saja atau apa? Ya, ayat 100. Ya, coba berempat nih yang depan. Kira-kira apa nih korelasinya dengan mata kuliah kita? Silakan. Korelasinya ya. Ya udahlah, nanti waktunya habis lagi nanti ya. Yang mau jawab silakan. Enggak usah ditunjuk. Yang bawa-bawanya mau jawab? Ini Pak, mungkin di sini korelasinya yaitu orang Ansar itu mempunyai SDM yang tinggi sehingga bisa memajukan Islam seperti itu. Ya, bolehlah lumayan lah. Tepuk tangan dulu dong. Enggak ada temannya. Ya, terima kasih. Jadi kalau ayat pertama umat Islam itu adalah khairu ummah, sebaik-baik umat yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi, maka yang kedua ini adalah examples, contohnya, yaitu kaum muhajirin dan ansor yang mereka itu juga kualitasnya terbaik. Wah, balik ke Pak Ono lagi nih. Apa standar ukuran kualitas dari muhajirin dan ansor terbaik berdasarkan ayat ini? Yang paling tinggi pokoknya nggak ada yang lain. Apa coba? Allah ridho kepada mereka. Oh, ini Pak Ono ya? Ini Bu Ani. Ya betul. Jadi kuncinya adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, jadi Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini kaitannya dengan apa? Dengan kualitas dari SDM.
Ya, tentu saja kita percaya tidak ada yang dikotomi bahwa kalau mereka itu terbaik, tentu saja mereka itu adalah sebaik-baik SDM atau SDI, sumber daya insani. Ya, sedangkan ini juga korelasinya ini juga banyak multi tafsir sebenarnya, banyak sekali tafsir, tetapi kita gunakan tafsir salah satunya adalah ya sebaik-baik generasi itu adalah generasi Nabi ya, para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, dan juga kemudian setelahnya. Tapi nanti ada juga yang lebih baik dari 10 sahabat, itu adalah orang-orang yang hidup di akhir zaman ketika fitnah itu sudah merajalela. Nah, itu lebih baik banget 10 kali lipat daripada mereka. Oke ya, ini sebagai brainstorming kita terkait dengan kalam ilahi dan juga sunnah nabawi. Yang kedua, yang berikutnya adalah muqaddimah. Saya langsung ke identifikasi. Coba bayangkan ibu dan bapak sekalian, yang berprofesi sebagai guru atau di lembaga pendidikan siapa? Coba angkat tangan. Yang di lembaga pendidikan guru. Ya udah, agar adil berarti saya nggak akan bertanya yang berprofesi, yang bekerja, yang beraktivitas di sekolahan. Berarti yang tidak di sekolahan siapa? Saya mau tanya ke ini berarti nih. Oke, pandangan orang kita sebut saja non akademik, kira-kira kekurangan dari guru dan tenaga kependidikan itu apa kira-kira? Ya, kekurangan secara profesional maksudnya. Ya, secara profesional. Misalnya punya keluarga, punya anak, anaknya sekolah di mana boleh tahu? Lembaganya bukan nama lembaganya tapi tingkatannya SMP. Oke. Kira-kira guru-guru SMP di sana apa kekurangannya? Gak ada kali ya. Gak ada. Enggak, tapi kalau ibu-ibu biasa agak cerewet gitu, agak ide gitu. Memilih sekolah anak itu harus visi-misi. Kalau saya menganggap sekolah itu sudah visi-misi dengan kami, sekolah ajarnya ya nggak ada kekurangan. Oh, nggak ada kekurangan ya. Oke, visi misi sama, kemudian tapi secara teknis kadang selalu saja ada kekurangan, terutama dari individu baik itu pendidik ataupun tenaga kependidikannya. Ya. Di era digital seperti ini di sekolah anak saya masih belum boleh menggunakan handphone. Mereka tidak boleh bawa handphone, mereka tidak boleh bawa uang jajan, mereka tidak menyiapkan kantin. Kantinnya nggak ada juga. Berarti bawa dari rumah. Oke, berarti itu sebenarnya lebih ke arah model pendidikan. Kalau kita lebih kepada sebenarnya kualitas dari gurunya. Ya, kualitas dari guru dan juga tenaga kependidikannya. Siapa yang di luar non sekolah? Yang di luar lembaga, Pak Ono kira-kira kalau melihat nih, berarti nanti bukan sebagai tenaga kependidikan, tapi sebagai pemerhati lembaga pendidikan atau pemerhati pendidikan agama Islam. Kira-kira nih yang kurang dari guru-guru kita ini apa? Guru SD, guru SMP, SMA, guru anak-anak kita sebagainya. Ya, mohon maaf ya, bukannya kan nggak disebutkan orangnya kan? Negatif, bukan. Iya, nggak disebutkan orangnya. Saya kurang berinteraksi dengan masyarakat yang lain. Jadi bukan hanya guru aja, itu aja. Oh gitu ya? Ya, rata-rata gitu. Iya, rata-rata seperti itu. Jadi guru tuh kayak apa? Eksklusif gitu ya? Mungkin. Itu menurut saya sih. Iya betul. Oke, sekarang kita gantian yang jadi guru. Siapa yang jadi guru paling lama? Tanya berdua berarti nih. Coba profesionalisme guru, standar kemarin profesionalisme guru itu ada berapa? Profesional di bidang apa? Pertama, sertifikasi guru itu tersertifikasi kan ketika dia itu apa? Memiliki kompetensi. Kompetensi apa yang pertama? Pedagogik. Yang kedua, apalagi itu pedagogik? Ya udahlah, yang terakhir adalah kompetensi sosial. Artinya sebenarnya kalau ada guru yang dia apalagi dengan siswanya atau dengan orang tuanya itu kurang dalam interaksi sosialnya, berarti belum sempurna untuk sertifikasinya atau profesionalismenya. Nah, ini berarti menarik sudah kita dapatkan. Terima kasih Pak Ono ya. Jadi salah satunya itu adalah mungkin dari satu perspektif adalah sosialnya, jiwa sosial atau kompetensi sosial. Coba yang ini gantian. Kompetensi sosial itu apa saja unsur-unsurnya?
Iya, kan guru kan kompetensi sosial gitu ya. Ya oke. Sekarang sama gini, udahlah itu yang lalu biar berlalu ya. Ya oke. Saya mau lihat pertama dari sini dulu. Jadi yang pertama saya akan berangkat dari bahwasannya jelas sekali Undang-Undang Dasar 1945 itu tujuan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena mencerdaskan otomatis di sana ada proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran itu tentu saja di sini ya dianggap efektif kalau dia gurunya memiliki kualitas yang baik ya. Kemudian di Permendikbud juga 2018 ini tentang tugas guru tuh ya, udah banyak kayak ini udah nggak usah dibahas lah, udah terlalu sering nih ya. Mengajar, membimbing, mendidik, melatih, mengevaluasi, mengarahkan, memberi pendidikan pada peserta didik. Ini jelas nih peraturannya. Nah, berarti membangun sumber daya manusia adalah tanggung jawab besar negara, lembaga, dan individu. Ini yang kita bahas. Kalau di beberapa bahasan itu membangun sumber daya manusia itu sebenarnya adalah tugas besar negara sebenarnya. Ya, tugas besar negara. Tapi di sini karena kita konteksnya mata kuliah, jadi termasuk lembaga. Siapa yang punya yayasan ini, yang punya yayasan di bawahnya itu ada lembaga pendidikan. Ini tugasnya nih. Ya, jadi membangun, bukan membangun itu kan membangun artinya mengembangkan. Ya, bagaimana kualitas dari sumber daya manusia itu agar dia berkembang. Ya, oke. Ya, dari sini berarti termasuk juga individu. Jangan lupa. Ya, berikutnya. Nah, ini data-data dari fenomena pendidikan yang ada di Indonesia. Ya, ternyata di Indonesia ini tahun 2012 itu 48% sekolah itu dikelola oleh swasta. Nah, sayangnya yang swasta ini memang memiliki banyak sekali kekurangan di beberapa bagiannya gitu ya. Nah, termasuk juga siswanya itu 31% dan pihak memperkerjakan dari keseluruhan guru Indonesia sebesar 38% itu adalah swasta. Karena kita bicara nanti tentang swasta, kalau negeri ya tidak dibahas di sini gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi bicara tentang ini Bank Dunia datanya, yang berikutnya adalah ini antara pemerintah dengan madrasah, terutama ini yang mengajar, yang memiliki madrasah. Hubungannya itu seperti apa? Sebenarnya sudah cukup bagus ya, di mana di sana ada guru-guru yang non PNS itu sudah ada sertifikasi. Ya, kebetulan kalau saya tahun 2008 gitu lulus sertifikasi IPS. Ya, 2008 langsung 2010 ikut sertifikasi dosen, 2011 lulus, 1 tahun dapat uang 2 kali, jadi yaitu guru sama dosen gitu ya. Nah, ya dulu itu kan masa lalu, kan tadi yang lalu biar berlalu, kita fokus masa depan. Ya, kita lihat masa depan aja yang cerah gitu ya. Nah, kemudian berarti yang akan kita bahas ini sebenarnya ini peran guru swasta dan madrasah dalam mengembangkan kompetensi, sehingga mata kuliah ini memang hanya khusus untuk for the future leaders ya, untuk pemimpin-pemimpin, untuk pemilik yayasan, untuk kepala sekolah yang memang memiliki cara berpikir mungkin kita sebut ke depan. Ya, kenapa? Karena bicara tentang manajemen SDM. Kayaknya nanti Pak Ono juga boleh nih sharing tentang manajemen SDM juga ya, sebentar ya. Oke, data berikutnya. Kenapa? Tadi kan pertanyaan kita adalah why? Kenapa? Ini salah satunya. Jadi indeks dari modal manusia 2020 saja, ini lihat nih, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang ke-6 di bawah Thailand. Ya, nah tapi kalau lihat begini kita juga harus kritis. Lihat di sini. Nah, ini komponennya. Bisa menyambungkan dengan mata kuliah statistik. Coba dalam mata kuliah statistik, metode penelitian kuantitatif ini adalah variabel atau instrumen penelitian. Ya, instrumen penelitian. Mungkin kalau instrumennya kita ganti, di sini bisa guru yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wah, kayaknya Indonesia nomor 1 tuh. Ya, karena Singapura jelas dia kan sekuler. Ya kan, dia tidak mengajarkan agama di sekolahan. Vietnam juga sama gitu ya. Brunei ini dia mungkin karena jumlahnya sedikit sehingga mudah diinikan. Kemudian Malaysia juga memang di atas kita. Thailand ya dia dengan pola yang bebas gitu ya pendidikannya, sehingga dia maju di Indonesia di sini. Jadi ya ini data untuk menguatkan. Nah, ini juga jangan terjebak dengan
ini naiknya tinggi padahal cuma 0,01% gitu ya. Ini berarti yang udah master udah paham lah ya. Jadi jangan lihat oleh visual tapi lihat di angkanya. Oke, yang kedua ini fenomena SDM yang ada di Indonesia. Kita lihat mulai dari UNESCO yang mengatakan bahwa Human Development Index-nya itu adalah apa? Komposisinya itu mengalami penurunan terutama dari sisi pendidikan, kesehatan dan penghasilan per kepala atau per kapita. Ini sebenarnya wajar juga karena diukurnya itu pakai dolar. Ya, kita pakai rupiah, diukurnya pakai dolar. Ya Indonesia rendah terus lah, tapi ya bisa menjadi introspeksi kita. Itu yang pertama. Yang kedua juga ya bahwa indeks pengembangan manusia ini Human Development Index-nya itu selalu berada di bawah gitu ya. Kita kualitasnya berarti masih cukup rendah gitu ya. Kemudian juga di Political and Economic Risk Consultant juga kualitas pendidikan di Indonesia berada di urutan 12 dari 12 negara di Asia. Jadi paling bawah. Tapi bukan berarti kita rendah, tapi kita harus pede juga, harus percaya diri. Makanya tugas kita nih sebagai master tentu saja gitu ya. Kemudian juga The World Economic Forum Swedia tahun 2000 ini juga cukup lama ya. Ini juga 37 dari 27 negara yang disurvei. Ya, tapi lagi-lagi lihat dulu variabel dalam risetnya seperti apa gitu ya. Oke, ini juga boleh diidentifikasi tentang berbagai education problem in Indonesia. Ya, jadi masalahnya banyak sekali, tapi kita akan fokus kepada ini, kualifikasi guru. Nah, ya, jadi guru itu yang namanya nanti kualitas SDM itu dia terus harus mengalami peningkatan. Ya, misalnya di satu sekolah dia kemampuannya itu sudah bagus, maka dia harus meningkat lagi. Bagaimana peningkatannya itu di mata kuliah kita ya. Kemudian juga ini indeks pendidikan juga ya. Indonesia ini ada di sini ya, cukup jauh ya, berada lagi-lagi di Thailand dengan Vietnam juga ya. Ini di 2000 ya. Kemudian nah ini saya ngambil data juga kemarin bantuin teman bikin disertasi di UNJ tentang Bogor. Bogor itu ada 330 madrasah sanawiyah swasta ya, kemudian juga ada 40 kecamatan. Ini dilihat dari sisi anggarannya cukup besar ya, kemudian efektivitas kerja dan kompetensi gurunya ini juga menjadi masalah pendidikan di Indonesia. Ya, nah ini tentu saja secara umum ya. Dan nanti sebenarnya challengingnya itu adalah seharusnya bisa datang ke sekolahan atau lembaga yang kita ingin tahu nih. Makanya kemarin kan di awal itu cari lembaga yang mungkin yang paling bagus apa sih di sini. Misalnya nih ya, misalnya Al-Madinah misalnya katanya bagus. Ya udah kita kunjungan ke sana aja, pakai surat resmi kunjungan mahasiswa S2, nanya kayak gimana sih pengelolaan SDM-nya, bagaimana guru-guru di sini memiliki kualitas. Nanti mulai dari rekrutmennya, seleksinya, wah belum apa-apa juga, wah IPB nih diterima